udah semuanya udah nggak usah diomongin IQ-nya. Biasanya juga pemirsa global juga pada pinter. Biasanya kerja di dunia entertain nih butuh IQ dan kecerdasan. SQ-nya itu pasti kecerdasan. excellent Cerdas gitu. loh Irfan. Iya. Luar biasa ya, IQ, SQ, EQ. Nah, tapi ini hebatnya sanggarnya Kak Adit. Tepuk tangan kencang, wah giliran orang tawa. Ternyata lu baik. Ngomong-ngomong, Mala mana ya? Dari tadi kok nggak kelihatan. Nggak tahu, biarin aja. Lu juga ngayal. Ya, itu walaupun bukan Mana Bocah? acara Lenong Bocah, Salah tapi satu program. Pengisi acaranya anak-anak Sanggar Ananda Iya. ya. Iya, Kak Adit banyak programnya, Kak Adit banyak banget programnya. Itu kan Waktu ada itu kita Zizi punya ya? Zizi serial kayak serial horor sebenarnya ratusan Itu yang episode. bikin Adit juga? Adit Iya yang dong. bikin serial horor ratusan episode Kadit aja tayangnya nggak setiap. sombong nanya iya dong ya. Iya, gua kan dia guru gue. Iya, bener-bener. Jadi yaudah gua gitu Oke. bangga Jadi dong gue. ditayangkannya setelah maghrib gitu. Dan itu hampir tiap hari tayang, seluruh anak Sanggar main kan. Nah kalau Raffi juga sempat main di serial di salah Itu satu yang TV jadi hijau swasta. tadi Raffi bukan? Bukan. Itu juga main kan, aku juga main di New Oh iya Mystery. main, New tapi Mystery di Australia. serial Tapi lain. yang hijau tadi Luffy. Yang mana? Yang Oh, tadi. orangnya setan. Tadi ada Zizi Sahab, juga ada Dude Herlino juga ya. Dan Dude anak Sanggar juga. Bella Iya. Bekti, Oh iya, Alvin Adam Arifin. Alvin Adam. Iya, tapi itu angkatannya Ustadz Jeffrey. Alvin Adam itu. Iya, Kak penyiar Marcel TV. juga Iya, ya? itu. Iya, Kak pembaca. Marcelino. Iya, Marcelino dan juga ya banyak sih sebenarnya. Kayak sekarang kalau yang lagi yang baru-baru ini Jessica Mila yang di itu ya. Di TV yang serial yang ngetop itu juga. Kepuasannya apa sih Kak Adit melihat Anak-anaknya sukses, mendidik segala macam terus ngelihat anak-anak didik pada berhasil. Sukses ya. Iya. Yang pasti saya senang karena tujuan saya menjadi jembatan bagi bakat-bakat yang luar biasa dari anak-anak itu tercapai. Itu satu. Kedua lagi saya juga senang karena saya bisa dengan jadi gini, waktu saya mulai karir sebagai penulis skenario gitu, ibu saya tuh melihat saya mengetik bermalam-malam, waktu itu masih SMP loh, ya. Hah? Dan Kan di mesin- SMP? iya, di kelas 1 SMP itu udah ngetik skenario buat waktu itu satu-satu stasiun TV di Indonesia ya TVRI kan. Saya pinjam mesin tik tetangga, saya ngetik sampai malam ditolak sama stasiun TV, diperbaiki lagi. Ibu saya bilang gini, kamu ngetik terus mana hasilnya gitu. Saya bilang, saya udah bisa jawab waktu SMP. Hasil akan datang kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Pada saat itu saya udah bisa bilang gitu. Nah saya sekarang, ibu saya juga bilang, udah sekolah aja. Karena sekolah itu kamu mendapatkan ijazah dan ijazah itu nyawa kedua kamu. Saya udah bisa bilang, saya punya nyawa ketiga, yaitu bakat. Dan saya sekarang bisa membuktikan bahwa kita bisa hidup dengan nyawa ketiga kita, yaitu bakat. Termasuk anak-anak Sanggar Ananda semua yang berbakat, membuktikan pada orang tuanya bahwa bakat mereka juga bisa sama hebatnya dengan ijazah yang mereka dapatkan. Tadi itu kan kenal Adit itu udah cukup lama ya Kak Adit ya. Tapi kok bisa tahu sampai mendasar ini baru sekarang loh. Dan hebat berarti dari SMP, sudah kelas 1 saya punya udah nulis pemikiran skenario, seperti itu. iya. Jadi dia turunin semua bakat-bakatnya ke anak-anak buahnya Iya. sekarang. Jadi kita meyakinkan kepada para orang tua kita bahwa anak yang berbakat itu barangkali memang ditakdirkan untuk bukan hidup dengan ijazahnya gitu. Tapi hiduplah dengan bakatmu. Kan ada orang yang ditakdirkan hiduplah karena warisan orang tuamu, Iya. hiduplah karena ijazahmu karena sangat pintarnya ya. Ada anak-anak yang berbakat di dunia entertain menurut saya hiduplah dengan bakatmu. Iya. Kata Tuhan mungkin begitu. Tapi kadang orang tua ya kekeh aja sekolah. Dia melupakan mengembangkan bakatnya. Walaupun pendidikan juga sangat penting. Penting tapi banget, bakat juga nggak iya. bisa Ya diabaikan. kan kita ya. punya juga multiple intelligence. Nah, jadi ini bukan cuma sekolah ngomong. Ya, ya. Jadi bukan cuma IQ doang, tapi juga ada EQ Yes. gitu dan juga ada social intelligence juga. Nah, emotional intelligence dan social intelligence, kecerdasan sosial dan kecerdasan emosi ini yang kadang ya suka lupa diajarkan oleh baik orang tua ataupun guru-guru. Memang sekarang dengan kemajuan perkembangan pendidikan
itu sudah mulai diajarkan pembentukan karakter di sekolah gitu. Tapi di zaman kita dulu masih kecil-kecil gitu, memang pembentukan karakter itu ya ini lewat Sanggarananda gitu. IQ dan SQ ya. Udah kita kan rendah, udah semuanya udah nggak usah diomongin IQ-nya. Biasanya juga pemirsa global juga pada pinter. Biasanya kerja di dunia entertain nih butuh IQ dan kecerdasan. SQ-nya itu pasti kecerdasan. excellent Cerdas gitu. loh Irfan. Iya. Luar biasa ya, IQ, SQ, EQ. Nah, tapi ini hebatnya sanggarnya Kak Orang Adit. ada tangan tepuk tangan kencang, wah gitu orang tawa. Tapi ini nih, hebatnya sanggar Kak Adit itu bikin anak-anak itu jadi itu loh. Keluargaannya tinggi loh. Ibu kontrakan Iya, gitu ya. kok ada semangatnya banget lu, pada belum makan lu, banyak banget lu kejangan lu. Tepuk tangan dong, semangat dong. Baik banget. Tapi kita balik lagi ke Olga ya. Kita balik lagi tadi kan foto terakhir itu Olga. Tadi sempat diceritain juga bahwa sempat bukan mengeluh, mungkin ada titik di mana jenuh, titik di Capek. mana capek. Iya. Tapi pada saat bergabung di Sanggarananda sendiri pernah menceritakan kelelahannya nggak sih Kak? Selama Dia ada pernah di Sanggar. dicurhatin. Ya itu tadi salah satu curhat yang di puncak kesibukannya ya gitu ya. Tapi saya sekarang jadi berpikir sebenarnya Olga itu kayak punya feeling naluri dasar. Kan ada di BB-nya juga kan tertulis kan. Di statusnya terakhir gitu kan masih ada tulisannya. Saya masih nyimpen gitu kan. Ya Allah sehatkan aku, panjangkan umurku. Tapi sebenarnya itu tak ragu-ragu. Artinya itu sebuah doa. Pada waktu itu dia masih sehat. Tapi dia udah ngomong panjangkan umurku gitu. Karena dia merasa mungkin Sebelum sakit pada itu. belum sakit gitu. Artinya ya masih ya up and down lah. Tapi dia minta panjangkan umurnya karena kayaknya dia masih ada sesuatu yang perlu dia kejar untuk dia kumpulkan dan kemudian dia share kepada keluarganya. Karena kan niat utama dia terjun ke entertain salah satunya mengangkat derajat keluarga. Gitu kan. Nah, naluri dasarnya Olga, saya ngerasa sekarang gitu berpikir dari kalimat-kalimat rentetan obrolan saya dengan Olga dari mulai kata mumpungnya dia dan lain sebagainya, saya berpikir ini udah punya feeling ya dia ya, nggak panjang usianya dan dia mau mengumpulkan segala sesuatu, artinya dia jadi kayak lilin yang menebarkan cahaya, penerangan, tapi rela hancur Dan habis. Rela habis. demi memberikan penerangan, rela habis untuk memberikan penerangan ke sekitarnya. Menurut saya itulah Olga. Ya. Iya. Kalau aku gini ya, setahun yang lalu sebelum dia masuk rumah sakit, aku sempat BBM-an terakhir kali itu Februari apa Maret gitu ya. BBM-an, dia kan aku ngucapin ulang tahun, terus dia bilang kangen, dia manggil aku Mong, cemong gitu. Mong kangen kata dia gitu. Iya gitu, terus kangen kayak dulu lagi ya ama gitu. Iya zaman di rusun. Udah jangan cerita, gue nangis kata. Olga tuh nggak pernah kayak gitu. Ntar gue nangis, terus terakhir dia bilang gini, capek gitu. Selesai. Capek, aduh. Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak jadi Kak Adit bilang kayak seperti punya feeling, Udah punya, kayak seperti iya, punya apa ya? firasat yang- Punya firasat gitu ya Kak Adit. Ya kayak sudah sampai satu titik menyerah, tapi sudah dimasuk rutinitas yang nggak bisa dihentikan seperti itu ya. Ya kita yang ditinggalkan hanya bisa menikmati karya-karya Olga dan mengirimkan doa. Insya Allah berharap mudah-mudahan Olga mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan Amin. keluarga, teman-teman terdekat diberikan ketabahan. Ya. Amin. Berbicara mengenai almarhum, ini simpang siur kabar mengenai apa yang sedang terjadi. Dan sampai orang-orang terdekat pun tampak tidak bisa mengetahui hal Keadaan, sebenarnya. iya. Kak Adit sendiri sempat menengokkah ke sana Kak Adit? Cuma terakhir saya melihat Olga itu ya waktu di Pondok Indah dan Udah setahun waktu yang lalu itu ya? Ya udah lama dan dia udah lagi tidur ya. Setelah itu saya bilang ke manajemen kalau nanti saya diperbolehkan lagi untuk lihat betul-betul ketemu ngobrol, artinya dia lagi bangun ya bukan lagi tidur gitu. Tolong kabarin ya gitu. Tapi terus ya mungkin karena kesibukan Mbak Vera mengurus Olga lalu dipindahkan ke Singapura dan lain sebagainya. Dan bahkan kami para pengurus sanggar sudah sempat beli tiket untuk pergi ke Singapura ya. Ada sekitar 9 tiket kita udah beli gitu. Tapi kemudian teman-teman artis juga bilang, ya nggak usah lah karena di sana nggak bisa masuk juga gitu. Akhirnya kita ngurungin niat itu kita cancel semuanya. Dan sampai saat ini belum pernah ketemu lagi. Tapi saya tahu itu bukan semata-mata keputusan Mbak Vera. Ya.
saya tahu itu pasti ada kebijakan dari rumah sakit. Betul. Iya, Karena kalau ketika di ICU tidak bisa sembarang orang masuk karena Iya, perlu ketenangan yang luar biasa. Iya. Beda dengan Karena peraturan takut- yang ada di sini Takut ya. membawa penyakit juga dari luar kan, misalnya Iya. kita dalam kondisi yang nggak fit, Iya. ya kan misalnya flu dan segala macam malah menambah penyakit. Karena standar pasti. ICU itu emang berbeda Iya. dengan ruang rawat inap. Karena papa juga sempat di ICU, papa udah berpulang setahun yang lalu 1 April, jadi agak berdekatan dengan almarhum Olga. Pada saat itu papa juga sakit sempat berapa lama di ICU dan memang begitu, jangankan teman, bahkan pihak keluarga sendiri pun ngelihatnya Nggak cuma boleh, boleh dari ya, kaca betul. dan itu dalam semua kondisi bersih gitu. Maksudnya kita sebelum masuk ditensi dulu, diperiksa dulu kesehatannya gitu. Bener-bener very very strict gitu. Betul. Steril ya. Jadi kalau cerita dari Bertrand Antolin katanya jam 11 malam pun ketika Olga masih dirawat di rawat inap di RSPI masih nerima tamu Olga jam 11 malam. Sementara kan untuk pasien itu harusnya udah rehat. Istirahat. Jadi emang ketika diputuskan untuk dipindah ke Mount Elizabeth Singapura, apalagi dirawatnya di ICU, memang mungkin sebetulnya keputusan tepat untuk tidak menerima tamu banyak-banyak supaya konsentrasi pemulihan Olga pun Pasti ada bisa tujuan cepat, yang ya. baik Tapi lah ya. ngebahas hal yang kayak gini sebenarnya juga sudah selesai juga Sudah ya. lampau dan juga lampau ya. juga ya. Cuma saya lebih pengen membicarakan gini loh. Apa yang ditinggalkan Olga dari apa yang perjalanan karir dia gitu, saya melihat ada sebuah apa ya, kayak gini, dari 2 anggota sanggar saya yang ketika di akhir hidupnya di antara ribuan orang tuh ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan juga sekarang Olga. Ustadz Jeffrey jelas dengan latar belakang dia sebagai dai, ulama dan semua orang mendoakannya. Olga datang dari dunia entertain yang sebenarnya agak pro dan kontra penerimaannya. Ya. Masih banyak orang yang mungkin sebagian yang merasa ngapain sih ngondek-ngondek di TV gitu loh ya. Artinya ada orang yang masih kayak begitu. Tapi aura Olga, ketulusan hatinya, kebaikan dia itu memberikan satu pembuktian lain buat orang yang kontra ya, bahwa manusia tuh unik ya. Siapapun dia gitu, ketika dia tulus hatinya seperti Olga, mau dia ngondek, mau ngapain, tapi selama dia tulus, selama hatinya baik, orang akan juga berbalik kebaikan kepada dia. Buktinya ribuan orang mendoakan. Betul. Lintas agama mendoakan. Ya, betul. Nah, itu yang saya mau sampaikan bahwa adalah kita nggak bisa ngejudge orang karena penampilan, By its cover. ya kan? Nggak bisa gitu loh. Karena yang paling penting manusia itu dinilai bukan dari penampilan, tapi dari hatinya.